Di sebuah perusahaan pialang saham di London, ada seorang pria bernama Max sedang memberikan instruksi ke bawahannya untuk bersiap-siap melakukan trading saham atau jual beli saham dalam jangka waktu yang singkat dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Yours over there! Yours over there! Keep selling it! Because that's the way you're going. Still going down! Do you hear that? Sell that, that's yours! Dan hari itu, Max telah berhasil membuat perusahaannya mendulang banyak keuntungan. Baginya menang bukanlah segalanya, tapi segalanya untuk menang. Max ini memang terkenal sangat ambisius, makanya ia nggak akan segan-segan menghalalkan segala cara dan bersikap licik demi bisa memenuhi ambisinya. Tapi terlepas dari itu, Max memiliki kecerdasan, naluri, dan insting yang kuat dalam menafsir saham dan peluang bisnis. Pokoknya di otak Max sekarang cuma ada tentang kerjaan. Sampai suatu malam, Max mendapatkan surat yang mengabarkan bahwa pamannya yang bernama Henry yang tinggal di sebuah desa di Prancis yang selama ini merawatnya telah meninggal dunia. Sejak kedua orang tuanya meninggal, Max dibesarkan dan dirawat dengan sepenuh hati seperti anak sendiri bersama paman Henry di sebuah rumah yang luasnya sudah seperti lapangan golf. Yang mana paman Henry ini memiliki perkebunan anggur yang sangat besar, yang kemudian membuat paman Henry demen banget bikin wine. Namun seiring berjalannya waktu ketika Max sudah dewasa dan merantau ke London, Max yang gila kerja itu gak pernah lagi berkomunikasi dengan paman Henry. Pagi itu, sekretaris Max yang bernama Gemma memberitahu Max bahwa notaris paman Henry telah mengirimkan surat yang berisi informasi kalau Max telah menjadi pewaris tunggal dari harta kekayaan pamannya. Mengingat sang paman gak meninggalkan surat wasiat dan satu-satunya keluarga yang ia miliki adalah Max, di mana Max ini berhak mendapatkan rumah dan kebun anggur milik pamannya itu. Gemma telah mengatur jadwal agar besok Max bisa ke Prancis untuk menandatangani semua berkas tentang harta warisan itu. Namun ternyata Max menolaknya. Ia sama sekali nggak bisa meninggalkan pekerjaannya walaupun hanya sebentar. Malamnya Max menemui temannya yang merupakan seorang agen properti, namanya adalah Charlie. Max selalu membicarakan soal harta warisannya itu. Seingat Max, rumah pamannya itu memiliki setidaknya ada 6 kamar tidur, kolam renang, lapangan tenis, dapur yang luas, dan berkebunan anggur. Mendengar itu, Charlie bilang ke Max kalau seumpamanya Max ingin menjual rumah dan perkebunan anggurnya, Max bisa mendapat uang sampai ratusan juta dolar. Tergiur dengan uang yang melimpah itu, Max seketika berubah pikiran. Besoknya Max pun berangkat ke Prancis dan sesampainya di sana, Max segera pergi ke rumah pamannya. Lance Armstrong! God, bollock's sake. Right, I've gone to the end of that road, yes, here, with a stutter and quite frankly. Dan sesaat setelah dirinya sampai di rumah pamannya, Max mulai menyusuri setiap sudut rumah itu. Max seketika teringat dengan kebersamaannya dulu bersama paman Henry. Saat itu Max ngambek gara-gara ia kalah main tenis sama pamannya. Sang paman lalu menasehati Max agar belajar berbesar hati saat dirinya mengalami kekalahan. Karena Max gak selamanya akan bisa jadi pemenang. Lagian kemenangan akan terasa sangat berarti dan menyenangkan saat Max telah melalui banyak kekalahan. Max kemudian pergi ke kebun anggur pamannya. Di sana udah ada Davlot. Davlot ini merupakan orang kepercayaan paman Henry yang telah mengabdi mengurusi kebun anggur bersama istrinya yang bernama Ludivine. Davlot cerita penglihatan paman Henry beberapa tahun belakangan ini semakin memburuk. Mendapati kabar itu, Max langsung dihinggapi perasaan bersalah. Di hari selanjutnya saat Max kebingungan mencari sarapan karena dapurnya nggak ada makanan apa-apa, Ludivine untungnya datang sambil membawakan croissant. Di tengah menikmati sarapannya, Max mendapat telepon dari Gemma.
Di situ Gemma mengingatkan kalau sebentar lagi ia harus ketemuan sama notaris pamannya. Dan setelah itu Max harus buruan balik ke London karena bosnya ingin bertemu dengannya jam 5 sore nanti. Dengan sangat terburu-buru, Max pergi ke kantor notaris pamannya. Saking buru-burunya, Max gak menyadari mobilnya telah menabrak wanita bersepeda bernama Fanny. Provence listings at Broad Property. Hello? Max pun kemudian sampai di kantor notaris. Tanpa perlu butuh waktu lama, semua berkas tentang harta warisan itu telah beres. Ia lalu memberitahu notarisnya bahwa ia sama sekali nggak berminat membuat wine seperti pamannya. Ia berencana akan menjual rumah beserta kebun anggurnya. Masalah Davlot yang udah bekerja mengurusi kebun anggur selama 20 tahun akan ia bayar dengan setimpal. Jadi Davlot gak perlu lagi repot-repot ngurusin kebun anggur itu. Tapi ternyata semuanya tidaklah sesederhana yang Max pikirkan. Rencananya itu rupanya telah tersebar sampai ke telinga Davlot, hingga membuat Davlot kini marah besar. Bagi Davlot kebun anggur itu sudah seperti anaknya sendiri. Ia pun sampai kapanpun gak akan pernah bisa meninggalkannya. Max yang mendengarnya pun hanya bisa bodo amat. Ia lalu buru-buru meninggalkan rumah pamannya. Namun semenit kemudian Max kembali ke rumah itu untuk mengambil foto setiap sudut rumahnya agar nantinya bisa ia tunjukkan ke calon pembeli. Lalu saat Max lagi ngefoto dari papan loncat kolam renang, ia mendadak kehilangan keseimbangannya. Di saat Max berusaha susah payah mencoba untuk naik ke atas, Fanny tiba-tiba datang. Max pun seketika terpesona dengan kecantikan Fanny yang gak ada duanya. Kedatangan Fanny itu hanya ingin memastikan bahwa Max lah yang tadi menabraknya. Begitu tahu bahwa Max adalah dalangnya, Fanny pun langsung It's clean. I like Akibat kejadian barusan, Max gagal balik ke London. Gemma pun memberitahu Max untuk tetap di sana selama seminggu karena Max telah diskors dari kerjaannya. Meski begitu, ia bertekad akan kembali ke kantor dalam beberapa hari ke depan. Keesokan paginya, Max pun memulai harinya dengan dikejutkan kemunculan seekor kalajengking. Setelah itu, Max pun mencoba melihat isi lemari pakaian mendiang pamannya. Gak berselang lama, Charlie pun menanyakan kondisi rumah warisan itu. Max pun lantas menyadari kalau rumahnya ternyata perlu banyak perbaikan sebelum akhirnya bisa ditawarkan ke calon pembeli. Gak mau tahu keadaannya di sana, Charlie pun tetap meminta Max menyelesaikan perbaikan rumahnya hanya dalam waktu 3 hari aja. Mengingat Max gak bisa memperbaikinya sendirian dalam waktu sesingkat itu, Max pun akhirnya terpaksa minta bantuan Davlot. Awalnya Davlot gak sudi menolong Max, tapi karena Max bersedia membiarkannya tetap mengelola kebun anggurnya, meskipun nanti pemiliknya telah berganti baru, detik itu juga Davlot dengan cekatan membersihkan semuanya. Hey, Joe! Hey, Joe! Dan beberapa saat kemudian Max pun dikejutkan dengan kedatangan seorang cewek yang ngaku-ngaku sebagai anak tidak sahnya Paman Henry alias sepupunya Max. Namanya adalah Christy. Sebagai bukti kalau dirinya nggak mengada-ngada, Christy segera menunjukkan foto ibunya bersama Paman Henry. Begitu tahu ayahnya telah meninggal sebulan yang lalu, Christy pun shock berat. Sementara itu, Max buru-buru menemui notaris pamannya untuk memastikan harta warisannya. Ia lalu panik bukan main saat tahu harta warisannya itu jatuh ke tangan Christy. Karena bagaimanapun juga walau Christy bukan anak sahnya Henry, ia tetap darah dagingnya. Sewaktu dalam perjalanan pulang, Max nggak sengaja melihat kafe milik Fanny, di mana Fanny ini sedang melayani para pelanggannya. Tanpa pikir panjang, Max pun langsung menghampiri Fanny. Namun di luar dugaan, Fanny menanggapi kedatangan Max dengan sangat jutek.
Ia nggak habis pikir bisa-bisanya Max masih merasa nggak bersalah setelah nabrak dia. Kesal melihat Max cuma ngangong-ngangong doang kayak orang bego, Fanny pun segera menunjukkan bekas lukanya akibat ketabrak mobil Max waktu itu. Max lalu mendatangi Davlot untuk ngekepoin kehidupan Fanny. Namun sebelum Max membuka mulutnya, Davlot telah lebih dulu memberitahu segalanya. Dulunya Fanny pernah menikah dengan seorang pemain bola untuk kesebelasan Lyon. Tapi gara-gara tuh cowok selalu berbuat kasar, Fanny akhirnya menceraikannya. Dan sejak saat itu Fanny gak berani lagi membuka hatinya. Malamnya ketika sedang makan malam bersama Christy, Max sama sekali gak menyangka Christy tahu begitu banyak tentang wine. Rupanya di Napa, tempat asalnya berada, orang-orang di sana sering berkumur dan membuang lagi dengan wine. Meski begitu, Max masih gak percaya jika Christy adalah anak kandung Henry. Karena selama ini Henry gak pernah terikat dengan pernikahan. Yang Max tahu pamannya itu memang pecinta wanita, tapi ia gak pernah ada satupun hubungan yang dibawa serius. Besoknya Max pun pergi ke kafe Fanny. Terlihat saat ini Fanny sedang kerepotan melayani para pelanggan yang membludak. Dengan cepat Max langsung membantu Fanny menjadi pelayan. Awalnya Fanny ingin memarahi Max, tapi karena ia sibuk, Fanny pun membiarkan Max melakukan tugasnya sebagai pelayan. Oh, do you speak American? Because this menu... Oh, that's right. I'm still on my diet, so I would like low Yes, cheers. And what do we So got? I would like low cal ranch dressing with no oil. Selesai menjadi pelayan, Fanny pun memberikan Max uang, tapi Max menolaknya. Ia lalu malah mengajak Fanny kencan bersamanya dengan alasan sebagai permintaan maafnya karena telah menabrak Fanny. Sayangnya, Fanny langsung menolak ajakan kencan itu dengan sangat tegas. Namun saat Fanny akan bergegas pulang, ia berubah pikiran. Ia menerima ajakan kencan Max, asalkan pergi kencannya pada malam minggu nanti tepat jam 8 malam. Dan berhari-hari kemudian Charlie mengabari Max ada banyak orang yang tertarik ingin membeli rumahnya. Dan untuk itu Charlie sebentar lagi akan sampai ke Perancis untuk meninjau langsung rumahnya. Ketika malam tiba, Max pergi ke rumah Davlot untuk makan malam bersama. Di situ Max sempat canggung saat melihat kehadiran Christy. Dan di sela-sela acara makan malam, Max yang udah gak tahan lagi akhirnya bilang kalau ia sama sekali gak percaya Christy adalah anak dari pamannya. Lagian gak ada bukti yang akurat, ia hanya menunjukkan sebuah foto ibunya dengan paman Henry yang bisa aja itu hasil editan. Apalagi Christy datang di saat pamannya telah meninggal dengan harta kekayaan yang berlimpah. Bisa aja kan Christy hanyalah seorang penipu yang mengincar harta warisan paman Henry. Gak terima dengan tuduhan itu, Christy segera pergi dari sana. Waktu Max beranjak pulang, ia mendengar suara tangisan. Max pun segera menelusuri sumber suara itu dan betapa kagetnya ia saat mendapati Christy sedang mabuk berat. Max pun lalu menggendong Christy. Di situ Christy bilang kalau ia sama sekali gak peduli Max mau percaya atau enggak kalau dia anaknya paman Henry. Tapi asal Max tahu dari dulu ia ingin sekali merasakan kasih sayang seorang ayah. Harusnya Max memahami perasaannya, mengingat Max bahkan seorang anak yatim piatu. Dan esok harinya Max kedatangan seorang ahli enologi atau seorang yang bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan tentang anggur. Jadi hari itu si ahli enologi ini ingin ngecek kualitas wine buatan paman Henry dulu, yang ternyata rasanya sangat buruk. Lalu selanjutnya si ahli enologi itu ngecek kebun anggurnya. Rupanya hasilnya sama-sama buruk dengan wine-nya. Baginya kebun anggur itu lebih kelihatan seperti sebuah tambang. Dan untuk itu ia berani jamin kebun anggurnya udah bener-bener gak ada harapan lagi. Jadi percuma aja mau ditanemin anggur kalau rasanya buruk kayak sampah. Mendengar itu Max pun hanya bisa terdiam. Sewaktu akan masuk ke rumah, Max panik bukan main saat melihat Christy membuang barang-barang berharga milik pamannya. Saat menyelamatkan semua barang itu, Max menemukan sebuah jurnal pamannya yang di dalam sana ternyata juga menyimpan foto yang sama persis dengan foto milik Christy.
Itu artinya Christy memanglah anak pamannya. Gak berselang lama, Max pun mendapat telepon dari Charlie yang menyatakan dirinya sudah ada di depan rumah Paman Henry. Sayangnya Max gak bisa menemani Charlie melihat-lihat rumah dan kebun anggurnya, dikarenakan malam ini ia udah ada janji kencan dengan Fanny. Max kemudian bergegas menemui Fanny. Ia lalu mengajak Fanny nonton film. Setelah itu mereka saling baper hingga akhirnya mereka menghabiskan sepanjang malam dengan cinta yang membara. Paginya Fanny pun meminta Max melupakan apa yang terjadi, karena ia tahu Max cepat atau lambat akan kembali ke London. Ia pikir hubungan mereka kalau terus dilanjutkan gak akan pernah ada masa depannya. Kini Max pun dilanda kegalauan. Hal itu lantas membuat Max bimbang saat Charlie memintanya segera menandatangani penjualan rumah dan kebun anggurnya. Namun pada akhirnya Max tetap menandatangani surat penjualan rumah dan kebun anggur itu. Davlot yang mengetahuinya pun langsung kecewa. Bagaimana bisa Max mengkhianati satu-satunya orang yang selama ini telah sepenuh hatinya menyayangi Max saat Max udah gak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Di sisi lain terlihat Christy yang sedang pamitan dengan Charlie karena ia akan kembali ke daerah asalnya. Gak ingin ada penyesalan lagi, Max segera mengejar Christy. Ia lalu memberikan buku Christy yang hampir saja ketinggalan. Sebelum mengucapkan salam perpisahan, Max mengakui Christy mirip dengan Paman Henry. Di kereta saat Christy membuka bukunya, ia menemukan sebuah surat dari Paman Henry bahwa ia meminta Max untuk menemukan anaknya dan memberikan seluruh harta warisannya. Namun yang sebenarnya terjadi, surat itu ditulis oleh Max. Max ini bisa menirukan tulisan dan tanda tangan pamannya. Dan dengan sangat terpaksa penjualan rumah dan kebun anggurnya pun dibatalkan. Your loving uncle, Henry Skinner. Sementara itu, Max yang telah kembali ke London segera menemui bosnya. Meski Max ditawari kenaikan dengan gaji yang berlimpah, Max akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Max kemudian kembali ke Prancis untuk menghabiskan hidupnya berdua bersama Fanny. Karena setelah diingat-ingat dulu sewaktu kecil mereka pernah bertemu saat ibu Fanny ingin melihat perkebunan anggur milik Paman Henry. Dan setahun kemudian Max dan Fanny telah menikah dan mereka pun tinggal di rumah Paman Henry bersama dengan Christy. Kini Christy lah yang mengelola kebun anggurnya bersama dengan Davlot. Siapa sangka kebun anggur itu sekarang tumbuh dengan subur yang kemudian menghasilkan wine yang rasanya tuh enak pol dan sangat laku di pasaran yang membuat mereka menjadi tambah kaya raya.